nuklir. Kata-kata yang bikin bulu kuduk berdiri. Kita mungkin udah tahu seberapa ngeri ledakannya lewat film-film fiksi atau dokumenter. Tapi, gimana rasanya kalau beneran kena bom nuklir? Sesaat setelah bom nuklir diledakin, muncul bola api yang lebih panas dari permukaan matahari. Bikin segala hal di area 2 km dari sana lebur dan musnah dalam sekejap. Ibarat mentega di wajan super panas. Suara ledakannya bisa bikin gendang telinga robek. Di saat bersamaan, muncul cahaya setara ratusan matahari yang kalau dilihat bisa bikin mata buta. Bahkan gilanya, ada korban yang bilang kalau dalam sepersekian detik mereka bisa ngeliat tulang mereka sendiri. Gila banget. Waktu terus berjalan. Kalau berada lumayan jauh dari jantung ledakan, kita tetap belum bisa ngambil napas lega. Soalnya, bakal muncul gelombang kejut yang ngedorong angin yang jauh lebih cepat dibanding badai. Bahkan bisa nyaingin kecepatan gelombang suara. Pepohonan, rumah, tiang listrik, sampai gedung-gedung tinggi semua bakal runtuh terhempas angin panas ini. Kayak susunan kartu yang jatuh. Di detik ini, kalau masih ada nyawa tersisa, kita harus ngehadapin panas radiasi yang perih. Bikin luka bakar menghiasi kulit. Tapi kalau berhasil selamat dan kabur menjauh, kita akan bertemu bencana lain, panas dan asap si jago merah. Ya, beberapa belas kilo dari pusat ledakan, semua benda yang mudah terbakar dilalap api. Lalu di angkasa, jamur ledakan muncul. Semua ini terjadi hanya dalam beberapa detik, tapi mimpi buruk ini masih jauh dari selesai. Dari ledakan tadi, puluhan ribu nyawa lenyap di tempat. Kalau berhasil selamat, tubuh kita tetap nyimpen bom waktu bernama radiasi. Bisa bikin kanker, gangguan reproduksi, sampai anak-anak yang lahir cacat. Tapi yang bikin menderita bukan cuma fisik. Nyaksin orang di sekitar tersiksa dan seluruh kota runtuh bisa bikin trauma sampai lama. Bahkan, pihak yang ngejatuhin pun gak lepas dari dampak bom nuklir. Tubuh mereka ngebawa dampak radiasi hingga ke benua seberang, sampai ke rumah, dan bikin keluarganya ikut menderita. Ya, jadi itulah yang bakal kita rasain kalau jadi korban bom nuklir yang diledakin di Jepang. Tapi, dunia pernah bikin bom nuklir lain yang lebih kuat dengan dampak yang jauh lebih besar. Biar lebih kebayang, coba kita simulasiin kalau bom nuklir itu diledakin di Senayan. Bom nuklir jatuh di tengah kota. Area dari sini sampai ke perbatasan Jakarta dan Tangerang udah dilahap sama bola api ledakan hingga rata sama tanah. Dan sampai daerah ini, tingkat kematiannya hampir 100%. Semua gedung tinggi di wilayah perkantoran elit hancur lebur. Kebakaran di mana-mana, bahkan sampai ke bandara tersibuk di Indonesia. Sampai area Banten, banyak kerusakan dan korban cedera. Radiasi menyelimuti wilayah puluhan kilometer. Kalau kita naik mobil dari pusat ledakan, berkendara 3 jam pun masih bikin kita ada di area radiasi tinggi. Senayan, tempat para pencari uang dan pembuat kebijakan, lenyap lebih cepat dari kedipan mata. Beberapa tahun lalu dunia udah sepakat buat berhenti pakai senjata nuklir. Tapi setiap kali ada konflik, ancaman nuklir seringkali muncul lagi ke permukaan. Pertanyaannya, kapan kita belajar kalau kehancuran bukan jawaban? Bom nuklir harusnya jadi pengingat, bukan pilihan. Dan semoga mimpi buruk nuklir gak akan pernah terulang lagi. Dan seperti biasa, terima kasih.